Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan mengudara bersama gue Budi di Teman Ngobrol Podcast. Cinta? Cinta? Udah kayak film ADC aja ya. Jadi cinta itu mungkin datang dengan sendirinya. Mungkin gak sih? Enggak sih, kalau kata gue cinta tuh gak mungkin datang dengan sendirinya. Jadi cinta tuh harus dikejar, harus dihampiri. Kita harus ada perjuangan aja. Ya bener, jadi konsekuensinya tuh cinta itu selalu membutuhkan perjuangan. Jadi mau apapun itu, ya memang cinta tuh butuh perjuangan buat ngedapetinnya. Itu sih udah kayak hukum alam banget sih buat gua. Gak buat gua sih, kayaknya memang hukum alam banget. Yang namanya cinta ya harus dikejar. Kalau nggak dikejar, masa lu mau nungguin gitu aja sih cinta? Di episode kali ini gua akan membahas tentang perjuangan, khususnya di cinta. By the way, kita tuh sebenarnya sekarang lagi berjuang juga ya. Berjuang di Indonesia tuh sekarang lagi berjuang untuk berperang dengan wabah corona. Sesuatu yang kecil, tidak terlihat, tapi kita musuhi wabah itu. Wih, kayak banget ya. Ngomong-ngomong tentang corona, pasti kalian juga udah mulai enak, udah mulai bosen. Corona lagi, corona lagi, corona lagi. Ya for information aja ya. Ya alangkah baiknya walaupun kalian bosen, kalian tetap mematuhi apa yang diminta sama pemerintah. Contohnya itu mulai dibatasi pergi kemana-mana. Kalian bahkan di Jawa Barat ini kan 14 hari kita untuk tetap tinggal di rumah ya, nggak kemana-mana. Anak sekolah tuh kan diliburkan. Gue selaku guru juga, anak sekolah libur tuh bukannya seneng sih, gue juga stres sebenarnya. Waduh, ketinggalan materi nih. Atau murid-muridnya ngerasa kayak, ya gimana nih. Bahkan murid juga sedih. Sedihnya tuh mereka nggak dapat uang jajan gitu kalau murid-murid sedihnya. Dan mereka baru kerasa sekarang udah hampir 1 minggu dari semenjak bukan diliburkan, mereka belajar di rumah melalui metode daring lewat jaringan internet atau online. Mereka sudah mulai merasa aduh capek gila nih. Ini banget sih. Apa tuh namanya, tugas-tugasnya bukan main, banyak banget kalau menurut mereka. Jadi ya mau gimana lagi kan, kita selaku guru juga mau gimana kalau udah kayak gitu. Gue sih mudah-mudahan murid-murid gue semua nggak pada stres dari tugas-tugas, dan mereka juga bisa mensortir waktunya dengan baik di masa-masa perjuangan melawan corona. Balik lagi sekarang, tadi kan udah ngomongin corona, pasti kalian udah enak ya. Kita balik lagi sekarang ke perjuangan cinta. Wih, gaya banget ya. Episode kali ini ngomongin tentang perjuangan cinta. Jadi mungkin satu ketika nih kalian tuh berjuang tuh udah keras banget, udah capek banget, udah mati-matian gitu buat mendapatkan cinta kalian. Anjir, hiperbola banget sih gue ngomongnya. Hiperbola. Udah kayak bahasa Indonesia lagi nih, hiperbola. Dilebih-lebihkan. Sampai mati-matian lah kalian ngejar cintanya. Cinta yang kalian pengen. Tapi ujung-ujungnya belum tentu itu happy ending. Siapa tahu itu tragis. Kalian gak bisa mencapainya, gak bisa ngeraihnya. Dalam kasus ini nih, yang kayak gini nih, kalau buat yang masih sekolah itu atau yang udah kuliah atau yang sekarang baru-baru kerja, itu gak usah putus asa. Ingat, Tuhan tuh udah ngasih jodohnya masing-masing, kecuali jodoh lu pas lagi lahir itu meninggal. Berarti lu sendiri nanti nggak bakal ada pasangannya. Pas lagi lahir dia meninggal, aduh, tragis itu baru namanya. Jadi lu nggak ada jodoh deh kalau kayak gitu kan. Nah, jadi kalau udah kayak gitu tuh nggak perlu putus asa sih sebenarnya. Kalian nggak perlu berkecil hati, nggak perlu sedih. Hello, masih muda, putus asa nggak lucu kali. Apalagi yang masih zaman sekolah, waktunya masih jauh, jenjangnya masih jauh.
Yang kuliah aja kadang masih nyantai nyari cewek atau nyari cowok. Kecuali cewek sih biasanya udah lulus kuliah tuh udah ditagih sama orang tuanya. Mana nih menantu, mana nih menantu. Kadang yang paling sakit tuh masa-masa ketika lebaran sih cuy. Itu kerasa banget pas lagi lebaran. Jadi lu punya saudara, saudara lu udah nikah, umurnya di bawah lu, dan nenek lu tuh bilang, ih nenek pengen gendong cucu lagi tapi bukan dari yang itu, dari anaknya si ini gitu. Nyindirnya tuh ke kita itu. Ya gimana ya? Gue juga suka bingung kadang. Bahkan karena gue kan keluarga gue tuh ada jurusan kimia, ada jurusan biologi gitu kan. Ada juga jurusan yang lainnya, ada yang kedokteran. Bahkan gue diledek. Si AA itu mah dia mah berkembang biaknya beda, Nek. Terus nenek gue bilang, kenapa? Dia mah nggak nikah kali. Sembarangan kalau ngomong kan kata gue gitu ya. Terus kata saudara gue, dia mah kan hidupnya membelah diri. Anjir, gue di situ emangnya gue mikroorganisme apa yang hidupnya membelah diri? Sakit bener sih itu sumpah. Ya kita balik lagi ke bahasan dari perjuangan cinta ya. Buat kalian yang masih sekolah sih masih santai. Jadi intinya kalian jangan putus asa lah. Tetap aja cari cari jodoh atau cari cintanya tuh tetap berjuang semaksimal mungkin. Dan satu yang harus diingat, cari jodohnya itu secara positif. Jangan sampai lu nyari jodohnya atau nyari cintanya tuh kalian berperilaku negatif kayak pakai goib gitu atau dukun itu nggak banget kayaknya zaman sekarang tuh kayak kalau zaman dulu tuh kan ada slogan cinta ditolak dukun bertindak. Ya intinya sih kalau menurut gua kalau udah mulai ke arah-arah yang negatif kalian mending lebih baik dihindari. Ataupun ketika kalian udah punya pasangan nih, berarti memperjuangkannya bukan memperjuangkan dalam mendapatkan, memperjuangkan cinta untuk mempertahankannya. Bener gak sih? Mempertahankan biar tetap langgeng, biar tetap baik. Kalau pasangan lu pada itu udah mulai negatif, bawalah ke arah positif. Kalau udah susah, kalau tetap dia negatif, pasangan lu, yang mending tinggalin. Daripada lu kebawa jadi negatif juga, ya lebih baik sih tinggalin, cari aja yang baru, perjuangin cinta yang baru lagi. Mulai lagi dari nol lagi. Yang penting membawa hidup lu jadi lebih baik ke depannya kan. Jangan sampai hidup lu juga jelek gara-gara pasangan lu dan memperjuangkan dari cinta itu. Jangan sampai gara-gara cinta lu tuh sampai ke orang tua tuh sampai apa namanya? Sampai ngelawan ke orang tua. Bahkan sampai kabur dari rumah atau nggak balik-balik atau baliknya 3 hari sekali ke rumah. Jangan sampai kayak gitu sih kalau menurut gua. Ya gua harap sih di sini para pendengar sih cintanya tetap baik-baik aja walaupun diperjuangkan. Mudah-mudahan dikasih kelancaran dalam memperjuangkan cintanya itu. By the way, gua kemarin itu kan malam minggu ya. Kemarin itu lah malam minggu, pemerintah kan minta kita tetap di rumah selama 14 hari itu. Akhirnya gua nggak kemana-mana kan. Gua di rumah, gua diem, dan malam minggu tuh mulai ada conversation lah, ada percakapan-percakapan kecil di grup-grup sekolah, grup-grup kelas, bahkan di grup kelas tuh lucu banget sumpah itu. Di grup kelas ada yang ngebucin parah itu, masih siswa lah ya, masih sekolah, dia ngebucin parah sih itu. Dia tuh gimana ya, kayaknya tuh dia rindu berat banget sama ceweknya itu, nggak bisa ketemu. Ya maklum sih ya, namanya juga masih masa-masa sekolah, masih masa-masa remaja, pasti pasti ya udah buciners banget sih masa-masa sekolah itu biasanya. Nah jadi gua chattingan nih sama salah satu siswa gua, dan dia itu kebetulan siswa gua nih yang chattingan sama gua cowok. Dia punya cerita masalah perjuangan cinta gitu. Jadi ceritanya tuh kayak buat dia tuh excited banget dengan cara perjuangan cintanya tuh. Jadi ceritanya tuh gini nih, dia tuh suka sama ceweknya itu gak tahu sih gue suka apa enggak, intinya dia suka sama cewek, dan dia PDKT-nya itu dari kelas 8 SMP. Jadi masih zaman SMP lah ya, masih cinta-cinta monyet gitu ya. Dia ngedeketin dari zaman kelas 8 SMP. Dia PDKT selama 1 tahun sampai dia kelas 9.
Intinya lagi ulang tahun, dia itu ngasih kado, ngasih hadiah. Pokoknya dia ngasih perhatian selama 1 tahun itu. Terus dia juga ngasih coklat. Besoknya tuh setelah dia ngasih coklat, dia udah berpikir gue kayaknya mau nembak dia deh besok. Setelah ngasih coklat tuh dia bilang, iya gue mau nembak dia besok deh pokoknya. Intinya dia bilang ke diri dia sendiri tuh kayak gitu. Terus ada temennya yang datang. Temennya tuh bilang, lu udah nembak si cewek itu belum? Kata temennya tuh. Akhirnya si dia nih murid gue tuh bilang, belum. Emang kenapa? Temennya bilang, jah, mampus keduluan lu sama orang. Masa sih? Dia akhirnya ngecek kan, zaman milenial gitu kan masih ngecek di HP kan, ngecek status. Pas dicek ternyata status ceweknya itu yang dia deketin tuh, yang dia PDKT-in selama 1 tahun, dia tuh jadian sama orang lain. Dan lebih tragisnya itu, dia jadian sama temennya. Jadi gue punya temen nih, gue PDKT-in orang selama 1 tahun, ternyata temen gue tuh jadian sama cewek yang gue PDKT-in. Gila gak sih itu? Aduh, teman macam apa kayak gitu ya. Kayaknya sekarang banyak banget sih yang kayak gitu ya. Terus akhirnya gimana? Si cowoknya itu kan akhirnya ngecek, dan si murid gue itu kan akhirnya ngecek. Dan ngecek, pas gitu dia bilang, dia ngechat ke gue, ih di situ pak, itu rasanya tuh saya sakit hati banget dan gak bisa move on pak. Dan dia bilang move onnya itu dia baru pas SMK ini, baru lah di akhir tahun 2019 kemarin dia move onnya. Dan dia punya kesimpulan kalau ternyata saya memperjuangkan cinta dan berusaha sekuat tenaga, kok malah jadiannya sama orang. Gila, tragis banget sih itu. Gue juga kayaknya nyesek banget itu, udah PDKT selama setahun, ngasih perhatian selama setahun, ngasih hadiah pas dia ulang tahun, ngasih coklat juga. Ya kalau zaman sekolah sih, kalau menurut gue itu udah perjuangan banget sih. Terus dia juga bilang, jadi pak, di sini tuh ada yang sakit tapi nggak berdarah. Wih, kata-katanya sakit tapi nggak berdarah. Gila kata-kata anak zaman sekarang ya. Walaupun gue masih anak zaman sekarang sih, cuman ini lebih gimana gitu ya. Belajar bahasa Indonesianya dipakai banget gitu sekarang ya. Ada yang sakit tapi nggak berdarah pak. Terus akhirnya gimana tuh? Setelah ceweknya jadian, setelah cewek yang dia deketinnya jadian tuh, taunya si murid gua tuh datengin temennya yang cowok yang jadian sama si ceweknya, langsung baku hantam cuy. Di situ dia baku hantam cuman karena cewek, sampai temennya sendiri tuh giginya coplok katanya sama dia. Ternyata si cewek yang dia suka tuh pacaran sama temennya itu yang cowok tuh nggak lama cuy. Dia tuh akhirnya putus. Murid gua nih nggak pantang menyerah. Setelah itu dia nyoba ngedeketin lagi, ngedeketin si ceweknya itu, deketin terus, dideketin terus. Nggak lama perpisahan sekolah. Gue tanya dong, nah pas perpisahan kemarin gimana lo? Dia bilang, gimana apanya pak? Ya maksud gue pas perpisahan kemarin, lu nyatain cinta lu nggak ke dia? Kan lu kemarin udah keduluan. Dia jawab, ya gimana ya, saya nggak nyatain cinta ke dianya pak. Aduh, kacau kata gue tuh. Kan udah perpisahan ya. Ya akhirnya beneran pisah. Murid gue sekarang masuk ke sekolah kesehatan, dan cewek yang dia suka masuk ke salah satu sekolah negeri yang ada di kota Bogor. Pas udah lulus ternyata dia masih tetap intens chattingan, masih jalan lah ya komunikasinya. Terus gue nanya, akhirnya gimana? Jadi nggak yang itu tuh? Dia bilang, enggak pak, enggak, pokoknya makasih, udah telanjur sakit hati katanya. Dalam itu. Terus dari kejadian itu gue sempat mikir kayak, kalau di kejadian ini tuh siapa yang sebenarnya salah ya? Apa ceweknya, apa murid gua, apa teman cowoknya?
Coba dari gue pengen tahu dari pola pola pikir atau pola pandang pendengar tuh kayak gimana. Coba ditaruh di kolom komentar di bawah. Menurut lu tuh yang salah tuh siapa sih? Si cowoknya kah atau murid gua kah atau si ceweknya kah? Kalau pola pikir gue sih, pola pandang gue mungkin ceweknya nih yang dia deketin ngerasa, aduh lama banget sih, sampai si ceweknya mikir, ih gue kayak nggak dikasih kepastian deh ini. Dia mau nembak gue apa enggak sih? Setahun gila PDKT. Kalau buat zaman sekolah setahun PDKT itu lama kayaknya. Soalnya biasanya tuh PDKT itu biasanya 2 bulan, 3 bulan kan. Ini PDKT setahun lagi zaman sekolah kayaknya lama kalau menurut gue sih gitu sih. Terus akhirnya ceweknya tuh ngerasa digantung, ceweknya tuh ngerasa ih gimana ya, temennya ngambil kesempatan, temennya murid gue tuh yang cowok ngambil kesempatan, akhirnya dia nembak si cewek itu. Cewek itu ngerasa ada yang lebih pasti dong dia ditembak, hanya nerima si cowok itu. Dan murid gue kecolongan sama temennya, brengsek emang temennya yang satu itu ya. Udah tahu murid gue tuh memperjuangkan setahun, malah temennya yang nembak. Bukan main memang itu teman. Jadi ada pepatah teman makan teman tuh kayak gitu kali ya, namanya teman makan teman. Dan gue pengen tahu pola pandang kalian atau pola pikir kalian di situ, ada yang salah nggak dari kejadian itu? Coba nanti tolong ditaruh pola pandang kalian atau diketik sama kalian di kolom komentar nantinya ya di situ. Akhirnya gimana itu kejadiannya setelah itu? Ya akhirnya murid gue itu mulai mundur akhirnya. Dia akhirnya coba buat nyari cintanya yang baru, akhirnya dia berjuang lagi yang baru, dan sampai akhirnya dia sekarang ketemu cewek, nggak pacaran, cuman bahasanya lebih tinggi lagi. Sekarang dia komitmenan sama si cewek itu. Gua aja ngerasa komitmenan tuh berat banget kayaknya lagi zaman sekolah ini. Gue yang zaman kuliah aja ngerasa ada komitmenan itu rasanya berat, karena tanpa status tapi rasanya pengen kayak pacar. Apa dong, FWD berarti ya, friend with benefit, teman tapi mesra apa gimana, apalah pokoknya ya itu ya, komitmenan. Ya gue sih doakan mungkin mudah-mudahan murid gue yang satu ini tetap langgeng sama ceweknya, nggak nggak ini ya, nggak pegat sama ceweknya, lama terus sama ceweknya. Mudah-mudahan sampai kuliah nanti tetap jadian, tetap deket, sorry bukan jadian, tetap komitmen, nanti akhirnya nikah ya, pengennya sih gitu biar happy ending, mudah-mudahan nggak jadi tragis ending lagi. Nah itu ada satu cerita yang tadi, mungkin kalau kalian punya cerita yang lain bisa DM ke gua kalau kalian pengen menceritakannya, atau kalian bisa nge-email juga ke gua. Itu sih cerita dari murid gua. Sebenarnya gua ada cerita yang satu lagi, cuman ini durasi udah panjang banget nih. Bibir gua juga, mulut gua juga udah ngerasa butuh air nih. Airnya di bawah lagi jauh, gua lagi di atas. Aduh, males banget ya. Pokoknya sekarang ceritanya cukup satu aja dulu, cerita dari murid gua yang curhat-curhatan gitu. Oke, mungkin di episode kali ini ada sedikit yang bisa kita ambil ya. Intinya sekeras apapun kita harus tetap memperjuangkan cinta itu, walaupun itu hasilnya tragis. Ya minimal kalian sudah berusaha dengan baik untuk memperjuangkan cinta itu, karena nggak ada sesuatu yang percuma, nggak ada sesuatu yang sia-sia. Semua itu pasti ada sebabnya kenapa bisa kayak gitu. Tuhan pasti ngasih sesuatu yang lebih baik ketika lu tidak mendapatkan sesuatu yang udah lu perjuangkan, karena Allah itu memberikan apa yang kalian butuhkan dan bukan memberikan apa yang kalian inginkan. Kalau menurut gue sih gitu sih, dia punya sesuatu yang lebih baik pandangannya dibanding kita sebagai manusia. Bijak banget sih gue hari ini. Aduh, oke. Mungkin di sesi ini atau episode ini cukup sekian. Dan ini yang gue kemarin bilang itu kan ada Q&A dari setiap akhirnya. Nah ini kebetulan gue ada pertanyaan dari beberapa murid gue. Pertanyaan yang pertama nih, Pak, sekarang kalau kangen sama seseorang gimana Pak? Kan lagi nggak boleh keluar rumah gara-gara wabah itu. Ya jawabannya sih gampang, kan lu punya kuota.
Sekarang kan kuota nggak perlu ini, gratisan juga ada kok, provider kok ngasih gratisan gara-gara wabah ini 30 giga 20 giga itu. Ya bisa lah kalian video call dulu, tahanlah dulu, jangan dulu ketemu, lewat video call aja dulu. Sabar, ini perjuangan cinta namanya, jadi tetap sabar. Jadi saran gue sih ya video call aja dulu, ngapain ribet-ribet amat kan gitu. Terus ada pertanyaan lagi, berikutnya ini dari cewek nih pertanyaannya. Pak, kalau yang LDR-nya jauh banget, itu gimana cara ngelepasin rindunya? Ya jawabannya sama, lu chattingan aja, kalau enggak lu video call aja. Tapi kalau misalnya memang harus ketemu, ya cari mungkin waktu yang tepat untuk kalian ketemu. Jangan pas lagi wabah corona malah kalian pengen ketemu sekarang. Sama-sama menyisihkan waktu, ketemuan di tengah-tengah atau cowoknya datang ke rumah si ceweknya. Ya itu sih kalau menurut gua. Dan nah ini pertanyaan lagi nih. Mentang-mentang gue guru kimia, guru fisika, guru IPA ya. Gue dapat pertanyaan, Pak, aku punya pertanyaan fisika untuk Bapak. Di sini dari ada namanya dari Ibnu, dia di sekolah kesehatan. Kalau yang sebelumnya itu dari Salwa yang cewek itu. Nah, ini dari Ibnu, menurut hukum Newton, sebuah benda itu kan jatuh ke bumi disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Nice. Lu belajar berarti pas lagi pelajaran gua tuh. Lalu apa penyebabnya hatiku jatuh ke hatimu? Anak gue yang satu ini bucin parah sumpah. Aduh, gue harus jawab gimana nih ya? Tunggu deh, dia ngirim dua soal nih, dia ngirim dua soal. Soal yang kedua sama, ini juga soal fisika. Jika dari rumah ke SPBU ditempuh dengan waktu 10 menit dengan kecepatan 60 km per jam. Oke. Masih masuk nih ya, masih nalar. Berarti dia ada rumus kecepatan, ada jarak, ada waktu. Fisika. Dia lagi belajar kecepatan, jarak dan waktu. Oke, pertanyaannya, berapakah jarak hatiku dengan hatimu? Sumpah dua pertanyaan ini, aduh Ibnu, kamu teh bucin sekali Ibnu, ini pertanyaannya ya ampun. Oke, mungkin ada yang bisa bantu gua dalam menjawab pertanyaan Ibnu ini dari Q&A ini. Nanti tolong di kolom komentarnya ya. Bisa kalian jawab di kolom komentarnya. Kalau gitu cukup sekian dari gua. Tunggu episode berikutnya. Episode kedua di Teman Ngobrol dan sampai jumpa. Bye bye.